Berikut ini. Gambar ini adalah gambar jalur perdagangan pada masa lalu. Perhatikan garis berwarna orange. Garis berwarna orange adalah jalur perdagangan darat dari Cina melewati Asia Tengah hingga Eropa. Komoditas yang diperjualbelikan adalah kain sutra dari Cina. Oleh karena itu, jalur tersebut disebut dengan jalur sutra. Selain kain sutra, komoditas yang dijual dalam kegiatan perdagangan antara lain wewangian dan rempah-rempah. Akan tetapi, sejak awal Masehi, situasi jalan darat di Asia Tengah tidak aman. Kondisi tersebut menyebabkan jalur perdagangan tersebut dialihkan melalui jalur laut seperti yang terlihat pada garis merah. Peralihan jalur perdagangan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi daerah bandar transito atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Hubungan Indonesia dengan India dari perdagangan tersebut menyebabkan masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh golongan pedagang atau Vaishya India. Sebagian pedagang menetap dan menikah dengan penduduk asli Indonesia. Melalui pernikahan tersebut, kebudayaan Hindu-Buddha menyebar dan berkembang di Indonesia. Teori kedua adalah teori kesatria. Ada 3 pendapat tentang teori kesatria ini. Yang pertama, dikeluarkan oleh C.C. Burke. C.C. Burke menyatakan bahwa para kesatria India memberi bantuan kepada penguasa pada saat terjadinya pertikaian perebutan kekuasaan pada zaman kerajaan. Tapi imbalannya adalah boleh menikah dan tinggal di daerah tersebut. Hal itu menyebabkan para kesatria mudah menyebarkan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori kedua dikeluarkan oleh Mukherjee dan F.D.K. Bose. Mereka menyatakan bahwa para kesatria membangun koloni-koloni yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan, dan dalam perkembangannya kerajaan tersebut menjadi pusat penyebaran budaya Hindu-Buddha. Teori kesatria berikutnya dikeluarkan oleh J.L. Munsch yang menyatakan bahwa para kesatria yang kalah perang dari India Selatan melarikan diri ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia yang berikutnya adalah teori Brahmana yang dikeluarkan oleh J.C. Van Loor yang menyatakan agama Hindu disebarkan oleh para Brahmana yang datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku yang tertarik dengan agama Hindu. Kemudian ada teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose yang juga mengeluarkan teori kesatria. Dalam teori ini, Bose menyatakan bahwa pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India dan setelah kembali menyebarkan ke masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah teori Sudra. Teori Sudra ini dikeluarkan oleh von Van Faber yang mengungkapkan
peperangan yang terjadi di India dan golongan Sudra menjadi orang buangan, lalu kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisa dan berperan dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha di Indonesia.